Halo semuanya Bapak Ibu, bagi yang sudah melewati jam 12 di tempatnya malam ini, selamat tahun baru ya Bapak Ibu. Dan bagi yang masih menunggu-nunggu seperti saya, ini saya masih menunggu sekitar 15 menit lagi di tempat saya. Sebentar lagi akan tahun baru. Tapi saya pikir karena saya sendirian, saya juga tidak mau merayakan tahun baru ini sendirian, makanya saya pikir ayo biar saya merayakan tahun baru bersama teman-teman yang telah setia bersama-sama dengan Scott orang Indonesia ya. Jadi sekali lagi selamat tahun baru bagi yang sudah masuk di tahun 2022, dan mari kita menunggu sebentar lagi bagi yang masih menunggu ya. Nah, sambil kita menunggu, ya, selamat tahun baru ya Pak Pideta Gesang. Sambil kita menunggu, kemarin saya diskusi dengan teman-teman Muslim ya di salah satu channel mereka ya. Saya masuk di Zoom mereka dan seperti biasa ya kita diskusi, kita sama-sama menyerang gitu ya. Mereka nyerang kita, kita nyerang mereka juga. Nah, tetapi ada yang menarik kemarin karena di dalam diskusi kemarin itu kita membicarakan tentang keselamatan. Nah, kemarin kita membicarakan seperti apa sih keselamatan di dalam kekristenan. Nah, mereka bertanya begini begono, lalu kita juga mempertanyakan seperti apa keselamatan di dalam Islam. Nah, ada yang saya bersama dengan Ade Rion ya. Saya kurang tahu kalau Bapak Ibu sudah pernah ketemu, berbicara, mendengarkan Bang Ade Rion ya. Kami berdua kemarin mau menantang teman-teman Muslim juga ya sebetulnya. Nah, yang menarik ya, Bapak Ibu nanti kalau menonton diskusi itu, ini ada di channelnya Muslim ya. Saya belum ada ambil videonya. Sebetulnya kemarin memang dibilang kalau mau ambil video silahkan, nggak apa-apa. Tapi saya pikir saya juga tidak tertarik mengambil video itu ya. Saya justru tertarik untuk mereview apa yang terjadi ya. Nah, di dalam diskusi itu kemarin itu ada linknya ya. Saya sudah kasih tahu itu link di dalam diskusi itu. Nah, kemarin itu banyak yang kami diskusikan, dan salah satunya itu adalah karena Bang Ade Rion memberitahu bagaimana keselamatan dalam kekristenan, saya lebih ke mempertanyakan tentang keselamatan di dalam Islam itu sendiri ya. Nah, ini kita akan dengarkan dulu ya apa yang saya sampaikan ya. Apa yang saya sampaikan karena sudah beberapa waktu yang lalu saya sudah siapkan juga slide-nya. Karena itu diskusi kemarin mendadak ya. Kita diskusi lalu mendadak. Oke lah, ini aja lah topiknya. Nah, jadi saya mengecek slide saya yang lama. Nah, inilah yang saya presentasikan kemarin ya. Mari kita dengarkan sama-sama dulu sebentar supaya kita dapat konteksnya, oke? Sebetulnya salah satunya itu adalah melihat tentang konsep keselamatan di dalam Islam sendiri. Saya mohon izin untuk share screen ini sebentar saja supaya TikTok ini kan kita punya punya bobot lah ya, supaya sama-sama lah ya kedua pihak ya. Oke, jadi ini menurut saya yang paling penting. Kenapa? Karena dari semua Muslim pastilah Muhammad yang paling utama, Nabi Muhammad yang paling utama, kan gitu ya. Setuju kita semua ini mengenai ini. Nah, tetapi kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan Muhammad seperti yang dituliskan di dalam Al-Quran misalnya, justru Al-Quran hanya mungkin menjanjikan kemungkinan bahwa Muhammad bisa diampuni. Allah sendiri hanya bisa menjanjikan kemungkinan. Tidak ada kepastian. Itu bisa kita lihat di dalam surah 48, surah 110. Atau misalnya bukan hanya itu. Muhammad sendiri mengakui bahwa dia sangat ragu dengan keselamatannya. Dia bilang, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Ketika ada orang bertanya ya, tunggu ya Pak, biar saya selesaikan ini sebentar aja ini. Dan kemudian, mengapa ini penting? Ya tentulah ini penting supaya dia selamat. Tetapi inti dari semuanya ini adalah bahwa ketika Muhammad aja dipertanyakan keselamatannya, bagaimana teman-teman muslim bisa yakin bahwa mereka akan diselamatkan? Gitu kan, kira-kira gitu. Dan bukan hanya itu, Muhammad sudah takut, Allah ngancam-ngancam dia gitu. Misalnya begini ya, ini misalnya kalau kita lihat di dalam surah 10 ayat 15, surah 17 39, surah 17 73 75, surah 39 13, itu mengenai ancaman Allah kepada Muhammad kan, kalau dia melakukan atau dia mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sekali lagi intinya Muhammad khawatir dengan itu. Kan begitu. Dan bukan hanya itu, karena dia tidak mengetahui apa yang terjadi
tidak mengetahui dengan apa yang terjadi dengannya gitu ya. Dan bahkan bukan hanya itu, ini yang menurut saya menarik juga. Bukan hanya Muhammad yang berdoa untuk memohon pengampunan, bahkan malaikat-malaikat pun memohon supaya juga Allah memberikan pengampunan gitu. Ini ini dia. Ini misalnya di dalam surah 40 ya, dibilang malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Tentulah Muhammad orang beriman. Ya Tuhan, kami rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau. Artinya apa? Di arsy pun malaikat-malaikat itu terus meminta keselamatan bagi semua orang percaya. Dan kita sudah tahu tentu orang percaya masuk juga semua Muhammad. Nah, kita kembali dari awal seperti yang saya sampaikan dari awal. Pertama, bahwa keselamatan ini sudah tidak pasti. Yang kedua, bahkan orang yang sudah ditentukan masuk surga, masuk neraka pun itu sudah ditentukan. Ya, kalau kita misalnya kita lihat misalnya ini misalnya saya kasih contoh lah ini ya mengenai kisah Adam misalnya ya. Ini dalam satu hadis, ini hadis Bukhari 6122 dikatakan, telah menceritakan kepada aku bla 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 dikatakan ya. Nah, dari Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah kulihat sesuatu yang lebih mirip dengan dosa-dosa kecil daripada apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi. Lalu Nabi berkata bilang, Allah menetapkan atas anak Adam bahagiannya dari zina. Ia pasti melakukan hal itu. Bahkan untuk berzina saja pun sudah ditentukan kadarnya gitu loh. Nah, jadi kembali ke tadi, kalau seseorang itu harus dipaksa untuk berdosa, contoh seperti ini kan, dipaksa udah ditentukan dia berdosa, berzina atau tidak. Nah, supaya apa? Ini berbahaya sekali dengan teologi Islam. Kenapa? Seakan-akan eksistensi Allah SWT ini ya, dia hanya bisa berfungsi kalau umatnya harus berbuat dosa dulu. Kenapa? Karena dia butuh untuk mengampuni. Nah, jadi ini menarik ya kemarin ya. Ini yang saya sampaikan kemarin itu ke mereka. Jadi pertama memang karena mereka mencoba untuk menjelaskan, oh di dalam Islam itu keselamatan dijamin juga kok gitu. Itu sebetulnya poin saya kemarin itu ya. Mereka terus bilang dan saya bantah, saya bilang tidak demikian. Justru kalau kita perhatikan, bahkan Muhammad pun tidak yakin dengan keselamatannya. Gitu. Itu yang saya pikir kemarin saya sampaikan ke mereka karena diskusi sebelumnya terus mereka bilang bahwa itu di dalam Islam ada keselamatan, dijamin keselamatan gitu ya. Makanya kemarin saya tampilkan ke mereka beberapa ayat-ayat Al-Quran sendiri dan seperti yang saya sampaikan ya, kita melihat di dalam Al-Quran justru bahkan di arsy pun malaikat-malaikat itu berdoa, mereka memohon-mohon kepada Allah SWT supaya memberikan pengampunan kepada orang-orang yang beriman gitu ya. Nah, jadi dan bukan hanya itu, ini yang menjadi bermasalah ya, itu yang saya sampaikan ke mereka. Ini menjadi bermasalah kenapa? Karena katakanlah misalnya Muslim itu pengenlah beriman ya kan, pengen beriman, pengen memohon-mohon ampun, tetapi kan sudah pada awalnya kan Allah SWT sudah menentukan kadarnya gitu. Ini kalau misalnya kita lihat di dalam hadis itu ya, ini akan saya tunjukkan ke kita ya. Sebentar ya, mana ini ayatnya itu kemarin ya. Di dalam itu hadis keberapa itu kemarin ya? Di dalam Bukhari berapa sih ini? Kok nggak kelihatan ya? Ini saya perbesar. 6122 kalau nggak salah ya, di dalam Sahih Bukhari. Jadi ini kalau kita baca di dalam hadis ini memang dikatakan bahwa Allah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina. Jadi ini yang kemarin saya tanya sama mereka dan mereka tidak tahu menjawab hal ini gitu ya. Saya sebetulnya menunggu mereka memberi jawaban hal ini karena ternyata anak Adam artinya ya manusia lah ya. Adam kan dianggap sebagai manusia pertama ya. Baik itu Kristen maupun Muslim pun percaya bahwa Adam adalah manusia pertama gitu ya. Nah, jadi sementara Allah SWT sudah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina. Ia pasti melakukan hal itu dan tidak dipungkiri lagi. Artinya apa? Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, dia harus berzina atau tidak, itu harus dilakukan gitu. Ini kalau kita baca hadis ini gitu loh.
Ya, ini bahkan dikatakan ya, zina mata adalah memandang, zina lisan adalah bicara, jiwa mengkhayal dan kemaluan yang akan membenarkan itu atau mendustakannya. Nah, sebetulnya saya pengen sekali mendengarkan penjelasan mereka kemarin itu ya. Tetapi apa yang mereka coba ulang-ulang, mereka bilang ya, pokoknya Allah SWT itu yang punya hak untuk mengampuni gitu ya. Dan bagi orang yang bertakwa itu diampuni dan akan masuk surga, akan selamat lah kira-kira gitu. Ya, tetapi bagaimana? Ini yang terus saya persoalkan kemarin. Bagaimana mereka itu bisa selamat sementara porsinya sudah ditetapkan gitu. Ya, bahkan sampai kemarin itu saya menunjukkan misalnya beberapa hadis ya. Ini saya akan tunjukkan juga ke kita ya. Kemarin juga di dalam diskusi itu, kalau Bapak Ibu nanti mau menonton secara utuh videonya, silakan ya ke sana. Nah, kemarin misalnya saya tunjukkan seperti ini ya. Misalnya itu, sebentar. Oke, sebentar ya. Ini ada, ini dia misalnya ya. Ini saya kasih contoh misalnya di dalam Sahih Muslim ya. Ini kemarin saya sudah tunjukkan juga sama mereka. Nah, ini yang kadang-kadang nggak ngerti juga saya orang ini bagaimana untuk memahami hal seperti ini di dalam Sahih Muslim ya. Ini misalnya di dalam Sahih Muslim 2662 ini dikatakan di sini ya. Aisyah, the mother of the believer, said that Allah Messenger was called to lead the funeral prayer of child and Ansar. Jadi ketika Muhammad bersama dengan Aisyah itu sedang memimpin pemakaman seseorang lah ya, dan yang meninggal itu adalah anak kecil. Dan Aisyah bilang gitu ya, wah saya pastilah anak ini masuk ke surga ya karena dia tidak melakukan dosa gitu. Nah, tetapi Muhammad bilang gitu ya. It may be otherwise katanya kan. Ini kan kalau Bapak Ibu bisa baca ini, it may be otherwise ya, mungkin saja yang terjadi sebaliknya Aisyah gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan telah menciptakan surga bagi mereka yang sudah ditentukan untuknya, dan neraka bagi mereka yang sudah ditentukan untuknya sejak seseorang itu masih di dalam benih bapaknya gitu. Nah, ini yang terus saya tanyakan ke mereka kemarin di dalam diskusi itu. Ya, kenapa? Karena saya bilang begini, katakanlah seperti kalian ini ya, aku bilang, kalian berusaha untuk siar-siar agama gitu ya. Kalian berusaha untuk memurtadkan orang dari Kristen misalnya gitu ya. Bahkan kalian misalnya mungkin ada yang baru bertobat dari kalian ini gitu. Nah, tetapi ini artinya ketika kalian berusaha untuk menarik orang ya, ketika kalian berusaha menarik orang misalnya untuk murtad dari kekristenan supaya bisa menjadi mualaf menjadi muslim, itu artinya kan kalian mau bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Kenapa? Muhammad bilang justru itu sudah ditentukan. Bahkan sejak seseorang itu sudah ada di dalam benih bapaknya gitu. Nah, ini yang kemarin saya pertanyakan di dalam diskusi kami itu kemarin ya. Nah, tetapi ya sekali lagi itu aja yang mereka ulang. Pokoknya Allah SWT itu yang berkuasa begini begono gitu, berkuasa gitu bergono ya. Nah, dan itu yang terakhir makanya saya tanyakan juga tentang karena mereka mempertanyakan tentang keselamatan yang di dalam kekristenan ya. Ya, kenapa Tuhan Yesus, kenapa Allah, kenapa Tuhan harus datang dan menjadi manusia? Kenapa harus ada substitusi? Nah, seperti itulah pertanyaan klasik sebetulnya. Nah, dan kemarin ketika saya tampilkan hadis ini Bapak Ibu, ini saya tampilkan hadis ini ke mereka ya. Mendadak mereka menolak hadis ini. Oke, ini hadisnya ya. Sebentar, ini mana hadisnya? Oh, ini hadisnya Bapak Ibu. Mendadak mereka menolak hadis ini. Saya kurang tahu kenapa. Ya, tiba-tiba mereka menolak. Mereka bilang, ini hadis ini bertentangan dengan Al-Quran ini. Ini nggak bisa ini. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka yang kita ikuti Al-Quran katanya kan. Padahal ini ada di dalam Sahih loh Bapak Ibu. Ini ada di dalam Sahih Muslim 5362. Nah, apa yang dikatakan di sini ya? Karena mereka protes bagaimana itu manusia bisa Yesus memikul dosa gitu. Karena mereka mempertanyakan kan bahwa
manusia tidak bisa memikul memikul dosa orang lain gitu ya. Saya bilang ya memang betul, itulah makanya yang harus menyelesaikan itu adalah Yesus sendiri, karena Yesus bukan manusia, bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia dan dia tidak berdosa gitu ya. Hanya dia yang sanggup melakukan itu gitu. Nah, terus ketika mereka protes itu, lalu ketika saya bacakan hadis ini ke mereka mendadak bilang, oh begini begono ya. Mereka bilang tolak ini kan saya tunjukkan ke Bapak Ibu apa yang terjadi ketika saya bacakan hadis ini ke mereka. Ini ada di menit ke jam 2 ya. Ini tengah malam kemarin ini kami diskusi. Jadi memang agak panjang memang cerita kemarin. Saya pikir tapi nggak apa-apa lah. Oke. Ini ketika giliran saya untuk berbicara ya. Ini mari kita dengarkan. Tiba-tiba kita seenak jidat seperti yang di 1 dan 2 nggak dibaptis. Ini masih ada Rion yang ngomong. Nafsu loh. Berarti harus dibaptis dulu. Saya tambahkan ya. Harus dibaptis dulu yang berutamanya. Mari kita dengarkan ya. Nggak bisa. Masku kalau selamat itu intinya kalau terbimbing. Enggak. Oke lah, itu kan menurut Pak Ersa kan. Makanya Ya saya enggak, bilang kalau tadi, nggak terbimbing gimana mau selamat? Terbimbing itu apaan, Pak? Kami nggak ada ngomong terbimbing. Terarah, terukur, teratur, sesuai aturan. Terus Nah, ini yang mereka ini adalah konsep keselamatan di dalam mereka ya. Saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh muslim-muslim ini. Memang konsep keselamatan bagi mereka itu ya karena keselamatan itu mereka peroleh dari bagaimana mereka cara hidup ya. Nah, artinya seperti yang mereka bilang tadi itu yang terbimbing lah, teratur gitu ya. Itu memang konsep keselamatan di dalam mereka yang berbeda, yang sangat berbeda jauh dengan konsep keselamatan kita di dalam kekristenan. Nah, konsepnya mereka itu mereka coba paksakan ke dalam kekristenan ya. Saya bilang nggak bisa. Konsep keselamatan kita itu berbeda gitu. Konsep keselamatan kita itu bukan karena perbuatan kita diselamatkan, bukan. Keselamatan itu adalah karya kasih karunia Allah. Lalu kita bebas memilihnya gitu. Lu mau percaya dengan kasih karunia, lu mau terima dengan kasih karunia itu ya silakan. Kalau nggak mau juga ya nggak apa-apa. Itu yang saya tegaskan kemarin ke mereka. Jadi jangan disama-samakan atau jangan paksakan konsep keselamatan Islam itu di dalam konsep keselamatan Kristen gitu ya. Nah, ini yang saya komentari terhadap apa yang disampaikan oleh muslim kemarin. terarah, terukur, teratur, sesuai aturan. Itu selamat. Aturan dunia juga gitu. Boleh saya tambahin? Nggak bisa. Oke, sekarang sudah jam 12.00. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Oke. Selamat tahun baru dulu ya. Selamat tahun baru semuanya. Jam 12.00 di sini. Tuhan Yesus memberkati ya bagi yang menunggu-nunggu. Bagi yang masih menunggu, ya tunggulah sejam lagi ya kan. Nah, kalau di sini sudah pas jam 12 malam. Selamat tahun baru ya. Kita sudah memasuki tahun 2022. Ya, kita berharap tahun 2022 ini adalah tahun yang baru. Kita berharap COVID segera berlalu, dan kita berharap juga konsep keselamatan ya, keselamatan ini diperoleh oleh banyak orang ya. Makanya ini sebetulnya kenapa saya bicarakan ini, karena kita membicarakan tentang keselamatan banyak orang ya. Nanti saya hanya melihat ya, saya hanya bermimpi, saya hanya juga berusaha supaya di tahun 2022 ini kita akan melihat gelombang orang untuk menemukan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Oke? Nah, selamat tahun baru sekali lagi. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini yang diskusi kemarin. nggak kayak gitu juga Pak Ersa. Sebentar Pak Aren. Nggak kayak gitu juga Pak Ersa. Ini saya kasih. Nanggapin. Halo? Silakan Pak Scott. Iya, nggak kayak gitu juga. Bentar. Gimana? Sebentar. Sudah waktunya. Sebentar. Ini untuk menanggapi tadi. Menanggapi Pak Ersa tadi. Jadi kan tidak kayak gitu juga Pak Ersa. Coba kalau misalnya Pak Ersa membayangkan apa yang disampaikan di sini tentang keselamatan. Coba ya, ini yang ada di dalam Sahih Muslim ini misalnya.
justru keselamatan yang ditawarkan di sini dibilang mana dia? Itu Kelihatan ya? Ini kan? biar kelihatan kok, Nah. kelihatan kok. Iya, dibilang di sini justru keselamatanmu itu supaya kamu selamat, dibilang orang Yahudi sama orang Nasrani jadi penggantimu kan? Kecil banget Nah, tulisannya. nggak ada hubungannya dengan perbuatanmu Itu di dong. depannya itu kelompok Muslim. Baca awalnya. Ada. Nah, ini ya, kita Yang baca ya dibunuh. pelan-pelan ya. Misalkan Ini. di Galatia 1:13. Dahulu aku Tunggulah, beragama biar saya Yahudi. selesaikan. Kalau Bang Tristan. Biar saya selesaikan. 5:3 dan 2. Nih ya. Rasul Oke, jadi hadis yang saya perlihatkan sama mereka itu adalah hadis yang ini ya. Ini saya bacakan ya. Nah, mereka bilang itu begini begono, enggak begitu. Ya saya bacakan, saya bilang ya. Ya setelah mereka bilang begini begono, nanti baru mereka tolak ya kan. Ketawa juga saya kemarin itu. Nah, ini dikatakan begini. Oke. Sebentar. Kok ini pula? Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah ya, telah menceritakan bahwa dibilang ya, dari Abu Musa dia berkata, Rasulullah wassalam telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah ya subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa neraka. Nah, ketika saya bacakan ini sama mereka, mendadak mereka nggak terima mereka. Nggak terima mereka. Mereka bilang, oke, kita dengarkan ya. Kenapa mereka nggak terima? Mari kita dengarkan ya. Saya akan putar ulang. kita selesaikan. Kalau Bang Tristan. Biar saya selesaikan. 5:3 dan 2. Nih ya. Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Terserahlah siapa orang Muslimin, tapi ini jelas-jelas untuk setiap orang Muslim katanya. Kepada setiap orang Muslim yang jadi korban siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani. Ini apa-apaan ini Pak? Tolong dijelaskan dulu kalau gitu. Mana Arabnya. Kasih Nah, ini. Itu Saya perlu dicek cek sebentar. betul itu kalau hadis satu. Bang Tristan silakan. Silakan. Silakan baca Pak. Kecil banget itu. Waduh, nanti saya Ngecek besarkan. dulu. Oke, sebentar. Kebesaran udah kelihatan enggak? Nggak kelihatan, betul nggak kelihatan. Kelihatan. Udah. Ya, pelan-pelan ya. Kita Bang Tristan, aku orang Udah? sama toh. Bang Udah Tristan. dibaca? Tidak Udah dibaca? yaumul qiyamah rafa'allahu azza wa jalla ila kullu muslim yahudian au nasoro. Apa ini? Kecil banget. Mataku juga enggak. Waduh, besar ini Pak. Mereka beralasan kecil banget. Yang payakulu hada faka. Saya kirim aja linknya di di chat lah, gimana caranya? Biar bisa dibaca kan sama-sama juga. Gimana caranya? Sudah nanti ini Nanti kita- main aja deh. Sudah. Mas kirim di grup aja di Telegram. Aku Oke. disable bang setting tuh. Halo. Iya, chatting juga di Ini nggak sesuai Quran ini kalau yang semuanya. Resen. Ini yang resen Mbak Kolot. Jadi coba ya, coba Sesuai dibilang ya. Quran Ini nggak ini, sesuai kalau Quran. Iya, chatting juga di Ini nggak sesuai Quran ini kalau yang semuanya. Resen. Ketawa saya mereka ini ketika mereka bilang, oh ini nggak sesuai Al-Quran katanya. Nggak sesuai Al-Quran katanya ya. Terima kasih nih Titaniu sudah subscribe ya. Oke, jadi inilah penolakan mereka ketika mereka membaca hadis ini Bapak Ibu. Nah, oh ini nggak sesuai nih. Ini nggak sesuai Al-Quran ini. Ya, tetapi ini yang menjelaskan Muhammad ini. Oh, ini nggak sesuai Al-Quran ini. Tapi ini kan yang ngomong ini Muhammad ini. Ini nggak sesuai Al-Quran ini. Nggak bisa ini katanya. Nah, makanya ketika mereka itu ngomong begitu, saya desak mereka kemarin tuh. Resen. Ini yang resen Mbak Kolot. Ya, makanya Silakan Mbak Kolot. ini. Apa? Enggak, kalau nggak sesuai Quran nggak bisa.
Iya. Bang Saya udah Bang Sekot, tangan saya udah ini udah Nah, sekarang ganti kalau mau apa itu pakai ayat Al-Qur'an, jangan hadis. Jadi Alkitab itu Alkitab, ini Al-Qur'an. Gitu. Nah, kan? Jadi kalau Al-Qur'an apa namanya, kalau diskusi mereka berharap Al-Qur'an saja katanya kan. Nah, ini ketika ditampilkan hadis mereka nggak mau. Ini nggak mau orang ini. Nggak mau ini. Coba dengarkan apa yang dia katakan ya. Sekot, tangan saya udah ini udah Nah, sekarang ganti kalau mau apa itu pakai ayat Al-Qur'an, jangan hadis. Jadi Alkitab itu Alkitab, ini Al-Qur'an. Gitu. Nah, setelah ketahuan, setelah hadis ini dibacakan, nah mereka bilang, oh jangan pakai hadis itu, jangan baca hadis itu, kita ke Al-Quran saja. Padahal itu hanyalah bentuk cara untuk melarikan diri dari kenyataan bahwa di dalam ajaran mereka dikatakan apa? Ya, pada hari kiamat kelak Allah ya akan menyerahkan seorang Yahudi maupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Salah orang Yahudi sama Nasrani apa sih samamu Muslim? Ngapain kami ditumbalkan? Ngapain orang Yahudi ditumbalkan? Ngapain orang Nasrani ditumbalkan? Di dalam versi bahasa Inggrisnya Kristen ya, bukan Nasrani ya. Di dalam versi bahasa Inggris dibilang Kristen. Nah, jadi ini yang saya pertanyakan. Nah, terus mereka bilang, "Oh, itu enggak itu enggak sesuai Al-Qur'an itu." Ya, kalau begitu kenapa ada hadismu nggak sesuai dengan Al-Quran kalau begitu? Kenapa ini hadis ini sahih? Kenapa ini diterima gitu kalau begitu? Dan kenapa itu hadis ini ada gitu? Kalau kamu bilang ini nggak betul, berarti banyak muslim-muslim kamu ini ngarang-ngarang cerita ini. Siapa yang bisa dipercaya kalian-kalian ini gitu? Nah, ini yang terjadi ke mereka Bapak Ibu. Makanya saya bilang, ya, ketika mereka protes ya, kenapa Tuhan harus jadi manusia untuk menebus dosa? Nah, tetapi kenapalah Allah SWT menggunakan orang Yahudi dan Nasrani untuk menebusmu kalau begitu? Nah, ini yang kadang-kadang Muslim tidak menyadari hal ini ya. Kadang-kadang mungkin mereka lupa gitu ya, nggak membaca hadisnya gitu. Dan mereka beralasan itu kecil kali, oh itu apa hadis itu nggak sesuai Al-Quran. Aduh. Nah, jadi kembali ke tadi ya. Inti dari apa yang saya diskusikan kemarin ke mereka itu adalah bahwa kalau Muhammad saja, ini yang saya sampaikan kemarin, ini adalah slide saya yang kemarin itu ya, bahwa sebentar ya, slide mana slide saya ini, saya perbesar dulu. Ini yang saya sampaikan ke mereka kemarin ya, bahwa kalau Muhammad sendiri pun tidak yakin tentang keselamatannya, karena saya pertanyakan di manakah Muhammad itu sekarang gitu ya, dan saya bertanya ke mereka bahwa Muhammad pun tidak tahu, Allah SWT pun tidak menjanjikan keselamatan Muhammad gitu ya, dan dia menyuruh Muhammad untuk berdoa gitu kan ya, supaya apa? Supaya Allah SWT mengampuni dosanya gitu. Ini dibilang kan, artinya apa? Muhammad ini ya ada dosanya begitu dong. Ya terserahlah apakah Allah mau mengampuni, itu suka-suka dia lah. Memang Muslim kemarin mereka mengakui bahwa memang ya Muhammad itu manusia biasa gitu ya. Ada dia mohon pengampunan juga gitu ya. Nah, tetapi kalau Nabi sendiri pun nggak tahu gitu, karena ini kan Nabi Muhammad ini kan sangat eksklusif ya dibandingkan misalnya nabi-nabi, kalau misalnya kita sejajarkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena kenapa? Karena Al-Quran mencatat bahwa menaati Rasul sama dengan menaati Allah SWT gitu. Maka bagaimanalah menaati Rasul yang punya dosa, yang terus-terus memohon kepada Allah SWT, sama dengan mengikuti Allah SWT gitu. Ini sebenarnya yang saya ulang-ulang kemarin mereka ini, secara teologis kalian ini bermasalah, aku bilang. Ya, tetapi itu iman kalian lah, aku bilang. Nah, jadi ini penting sekali. Dan terakhir saya bilang kemarin sama mereka, ya, ini saya bilang sama mereka ya, jika Muhammad yang dianggap
ya, jika Muhammad yang dianggap muslim sebagai teladan mereka dan orang terhebat yang pernah hidup tidak yakin akan keselamatannya sendiri, lalu bagaimana dengan nasib para pengikutnya? Harapan atau jaminan apa yang dimiliki umat Islam untuk memasuki surga ketika bahkan nabi mereka sendiri tidak dijamin akan diselamatkan? Ya, faktanya bahwa Muhammad meminta pengampunan, ya, dan itu meminta pengampunan bukan berarti Allah SWT sudah menjamin, tidak juga. Ya, Allah SWT hanya bilang ya supaya saya bisa mengampunimu lah, katanya gitu ya. Supaya, belum tentu. Dan buktinya bahwa malaikat juga ikut berdoa gitu loh. Ikut berdoa untuk keselamatan orang-orang beriman ini. Ini yang saya bilang kemarin ya. Ini misalnya, ini kalau kita kita baca di dalam surah 40 ini ya, dibilang malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Ini di arsy ini apa ini? Di tempatnya Allah SWT ini. Ya, bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Jadi mereka memintakan ampun gitu. Maksudnya itu mereka berdoa, minta-minta mereka sama Tuhan, minta-minta mereka sama Allah SWT, ampunilah orang beriman, ampunilah orang beriman, ampunilah orang beriman gitu. Itu mereka bilang ini ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka, ya, peliharalah mereka ini ya, mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala gitu ya. Dan ini yang saya bilang ya, berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat gitu ya. Nah, pertanyaannya, saya kurang tahu apakah Muhammad pernah bertaubat atau tidak ya. Nah, itu pun kalau dia bertobat, apakah dia diampuni atau tidak? Itu kan sebuah pertanyaan berikut. Nah, banyak muslim percaya bahwa Muhammad itu pasti diampuni. Tetapi masalahnya Al-Quran tidak mencatat itu. Ya. Muslim hanya percaya. Ya, saya hargai kepercayaanmu. Ya. Muslim yakin bahwa Muhammad itu diampuni. Tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, justru Muhammad justru bilang begini di dalam surah 46 ya, dari ayat 8 sampai 9. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad ya telah mengadakan Al-Quran. Katakanlah jika aku mengadakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikit pun mempertahankan aku dari azab Allah. Dia telah mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dan antaramu, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, di ayat 9-nya Muhammad mengatakan ya, Allah menyuruh Muhammad untuk mengatakan sesuatu ya. Apa yang harus dikatakan oleh Muhammad? Nah, Muhammad harus memberitahu kepada pengikutnya bahwa Muhammad bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan Muhammad tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapnya dan tidak pula terhadap pengikut Muhammad. Ini yang disampaikan di dalam ayat 9 ini ya. Tetapi sekali lagi ya, ketika kita berdiskusi kepada muslim, mereka bilang, oh itu enggak, Muhammad pasti diampuni itu. Nah, ya silakan aja beriman sih. Aku juga nggak masalah gitu ya. Nggak ada masalah gitu. Ini dari Isalma Maraisa ya. Pas kok sekarang banyak yang menjadi Quranik. Nah, iya benar. Ya, tiba-tiba mereka menjadi Quranik ketika kita tampilkan hadis-hadis yang seperti tadi kan. Tiba-tiba mereka bilang, oh itu nggak cocok itu. Nggak bisa dipakai itu. Memangnya rupanya Al-Quran itu bisa berdiri sendiri? Gak bisa. Sama misalnya kalau kita baca di dalam surat Tahrim misalnya ya. Ini saya kasih contoh lah. Misalnya kalau teman-teman nanti bisa ketemu dengan muslim ya. Kalau misalnya ya ikut saja dengan diskusi-diskusi muslim di Zoom itu ya. Ini saya kasih contoh deh. Oke. Saya kasih contoh di surat Tahrim misalnya. Ya, ini surat Tahrim. Nih. Ini di surat Tahrim ini ayat 1 misalnya ini ya. Ini kita baca misalnya. Nah, dibilang, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Pertanyaannya, apa yang diharamkan? Apa yang diharamkan? Ya kan? Apa yang sudah dihalalkan? Nah, ini hanya bisa dipahami, bisa melalui tafsir, juga bisa melalui apa? Melalui hadis.
Jadi ketika orang ini bersikuku bilang, oh kita hanya Quranik doang gitu, itu omong kosong itu. Omong kosong itu sebetulnya mereka tidak yakin bahwa apa namanya hadis mereka itu bisa dipercaya gitu loh. Masa mereka hanya pengen mendengarkan sesuatu yang menyenangkan hatinya doang, mereka nggak mau menerima bahwa ada hal-hal yang memangnya begitu. Ini saya mungkin ada muslim di sini ya. Mungkin ada muslim di sini. Memangnya rupanya siapalah yang menentukan bahwa ketika hadis bertentangan dengan Al-Qur'an itu maka hadis itu salah. Tidak ada. Justru karena imanmu lah, karena pengajaran ulama-ulamamu, mereka mengatakan ya kita mengutamakan Al-Quran. Tetapi bukan berarti bahwa apa yang ditulis dalam hadis itu salah. Gitu. Hanya saja mereka mengutamakan Al-Quran. Nah itu ya silakan saja. Tetapi menyalahkan hadis itu nggak boleh dong. Ya, itu nggak nyambung gitu ya. Nggak nyambung. Ya, jadi sekali lagi ini yang harus dipikirkan oleh muslim. Memangnya rupanya kalau ada hadis yang tidak mengenakan di telinga, tidak enak didengarkan, memangnya itu salah? Nggak juga. Benar bahwa itu bertentangan dengan Al-Quran, tetapi bukan berarti dia salah. Gitu loh. Jadi ini yang saya pikir ya biarlah muslim memikirkan itu, dan sekali lagi ini adalah hal yang berkaitan dengan keselamatan, makanya saya sangat saya juga tertarik kemarin untuk diskusi. Mungkin hari Sabtu besok ataupun hari Minggu kami akan diskusi lagi ya, mungkin ada memperdebatkan sesuatu. Kemarin diusulkan topiknya itu tentang apa kemarin itu ya diusulkannya tentang paganisme gitu ya. Ya saya bilang saya oke-oke aja, saya mau suka-suka aja diskusi ya kan. Nah jadi silakan bergabung ya, kalau ada teman-teman yang mau bergabung silakan bergabung juga karena ada kesempatan bagi partisipan untuk bertanya ya, tapi bertanya selama 2 menit. Sampaikan pertanyaanmu itu yang pertanyaan Bapak Ibu nanti yang tajam gitu. Jangan khawatir, langsung tanya aja. Gitu ya. Jadi memang harus gitu kan. Harus mereka udah tahu kok bahwa mereka juga Islam itu agama syiar. Kita juga agama syiar sama kan? Kita harus membuktikan bahwa apa yang kita yakini adalah kebenaran gitu. Mereka juga harus berusaha membuktikan bahwa apa yang mereka yakini itu adalah kebenaran. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Ya kalau nggak benar ngapain kamu beriman ke situ? Kan kira-kira gitu. Nah, jadi saya pikir ini menarik ya. Nah, ini yang saya inginkan, dan diskusi kemarin itu memang kita tidak tidak mengeluarkan urat leher untuk diskusi itu. Saya juga kalau diskusi yang nggak jelas gitu, saya juga kurang tertarik. Tapi kalau kita diskusi, oke, saya berusaha memahami cara pandangmu dan kamu harus berusaha untuk memahami cara pandang saya. Saya tidak mau memaksakan cara pandang saya kepadamu, jangan paksakan cara pandangmu ke saya gitu. Nah itu yang saya suka. Saya nggak mau, jangan jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan pengertianmu terhadap pengertian saya. Nah itu berkali-kali saya ingatkan kepada muslim kemarin, kepada teman-teman muslim ya, teman untuk diskusi itu, saya bilang sama mereka, jangan kalian paksakan cara pandang kalian terhadap iman kami. Jangan kalian merepresentasikan iman kami dengan cara yang salah gitu. Jangan. Dan kami juga tidak mau merepresentasikan iman kalian dengan yang salah. Toh ini kalau saya lebih fokus, ya sudah kita ikuti aja apa menurut ortodoksi kalian gitu. Nah kita lihat secara ortodoksi, nah mari kita lihat seperti apa, baik itu secara teologi, filosofi, atau jangan terlalu jauh-jauh lah, secara akal sehat saja gitu ya. Nah dan kita akan menguji itu gitu. Itu yang saya suka, diskusi-diskusi gitu ya. Dan selain itu mengomentari beberapa hal-hal yang menurut saya juga terlalu diputar-balikan ya, terlalu diperlintir, sama seperti yang dilakukan oleh Kainama misalnya kan. Itu banyak kali pembelintiran. Atau misalnya gayanya si Menachem Ali kan.
Nah, tapi ya itulah. Itu memang tugasnya kita. Saya berharap juga teman-teman, jangan berharap kepada satu orang. Ya, kalau sudah cukup ilmu, jangan berharap Bapak Ibu sudah sempurna dulu baru memulai channel. Jangan. Saya juga masih belajar, oke? Dan tetapi jangan tunggu sempurna dulu gitu. Jangan. Mulai aja, bikin channel sendiri, belajar bikin video dulu, ya kan? Belajar bikin video. Lebih penting itu belilah mikrofon, ya. Karena kalau sehebat apapun gambar video itu, tapi kalau suaranya jelek, ya itu nggak akan didengarkan, nggak ditonton. Saya yakin banyak orang menonton video-video di sini karena saya memang kualitas suara ini saya bagusi gitu, supaya apa yang saya sampaikan jelas gitu. Nah, jangan terus belajar untuk menggunakan efek-efek suara kan. Misalnya bagaimana supaya suara itu tidak membuat orang telinganya sakit mendengarkan. Jadi kita itu belajar dengan efek. Nah, kalau saya juga berencana untuk membuat sesi lah untuk itu ya, untuk kita bisa, tapi itu sesi untuk private ya. Untuk kalangan sendiri supaya kita bisa bergerak bersama-sama. Jangan tunggu dulu kamu dirimu jadi teolog sempurna, jangan. Kita sambil belajar sambil juga kita berkembang gitu ya. Nah, itu yang saya berharap Bapak Ibu, ayo kita sama-sama ya. Saya tidak langganan StreamYard ya, Pak. Ini saya memang join StreamYard tapi tidak berlangganan. Saya tidak bayar ya. Saya hanya menggunakan beberapa fiturnya saja yang gratis ya. Termasuk Nightbot ini kan fitur gratis ini. Jadi kita maksimalkan aja apa yang ada gitu ya. Jangan berharap jangan sebisa mungkin jangan keluarkan duit dulu terlalu banyak ya. Jangan berharap waduh ini peralatan saya kurang canggih. Jangan begitu. Nah, lebih bagus misalnya belajar untuk, kalau memang mau menampilkan wajah ya belajarlah tentang lighting ya. Saya juga belajar lighting, tetapi karena saya tidak ada rencana untuk tampilin wajah ya, saya hanya fokus ke suara gitu ya, sama materi kan. Nah, kita sama-sama belajar gitu. Nah, itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi sebelum saya akhiri, saya mengucapkan selamat tahun baru. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Semoga semoga tahun ini kita mendapatkan diberkati oleh Tuhan ya, semakin diberkati oleh Tuhan, semakin diperlengkapi, semakin luar biasa, oke? Semakin bahagia bagi yang sudah berkeluarga, semakin berbahagia menikmati kebahagiaannya bersama dengan keluarga. Oke? Yang sudah punya cucu, nikmatilah kebersamaan dengan cucu ya. Nah, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di topik berikut. Tuhan Yesus memberkati. Ingat selalu pesan saya, Yesus adalah Tuhan. Tuhan kita Allah Tritunggal. Yang lain itu niru-niru. Itu saja. Sampai jumpa.